Orang Farisi datang ke gereja, berdoa di depan Tuhan. Oh Tuhan, aku bersyukur. Aku bukan orang jahat, aku bukan pencuri, aku bukan pezina. Nggak kayak dia ini. Waduh. Nah, ini seperti apa? Kalau dengar firman, jangan pakai alat pemantul. Ngerti alat pemantul? Nah, ini cocok buat dia. Nah, aduh kenapa suami gua nggak datang tadi ya? Tadi mestinya suami saya denger nih khotbah nih. Wah, betul. Mertua gua. Abis ini khotbah Bu Heni di YouTube gua share ke mertua gua. Nah, tuh bos gua tuh. Nah, tuh bos gua tuh kayak gini nih. Waduh, bagus Bu Heni. Ya, stop. Ingat, orang Farisi selalu merasa diri lebih benar dari orang lain dan berani menunjuk orang, dasar lu tuh orang berdosa, gue nih orang bener. Hebat ya. Saya mau kasih tahu, kalau kita dengar firman, tapi sikap hati kita ini buat orang lain, kita mulai sombong. Hati-hati, kesombongan itu tipis banget, pelan masuknya, nggak berasa. Benar nggak? Begitu masuk, outputnya kita pasti tahu, kita langsung menghakimi orang. Jangan ya. Kami bersyukur kepadamu, karena anugerahmu lebih daripada hidup ini. Kami bersyukur buat kemurahan demi kemurahan. Terima kasih buat kasih-Mu yang gak pernah habis. Perlindungan darah-Mu yang sempurna. Kami percaya bahwa kami punya Bapa yang mengasihi kami. Tuhan yang akan selalu melindungi dan menjagai kami. Kami bersyukur buat waktu ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk bernafas dan datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Biar kiranya apa yang kami dengar ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dan membuat Tuhan semakin berkenan kepada kami. Saya percaya perlindungan ada di rumah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kami mau mengejar perkenanan-Mu saja ya Tuhan. Roh Kudus, hamba serahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan-Mu seutuhnya. Berbicaralah, biarlah firman-Mu bisa kami dengar dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Masih sukacita? Kalau nggak mau disantet, kalau nggak mau sakit, hati harus penuh sukacita. Amin. Jangan takut virus. Saya percaya, hidup mati itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak kita hidup, kita akan hidup. Yang menentukan kita hidup atau mati bukan virus. Yang menentukan hidup kita itu Tuhan, Bapa di sorga. Kalau Tuhan sudah tidak mengizinkan kita hidup, nggak usah. Tidur aja bisa mati kok. Makan aja bisa mati. Jadi jangan takut. Saya kok masuk ke ruangan ini kayak suasana mencekam banget gitu. Saya baru pulang dari Israel. Di Israel saya masih peluk-peluk orang, masih cium-cium orang. Di sini pegang tangan aja udah takut. Gak apa-apa kita saling jaga. Kita gak salaman, gak masalah. Tapi hati harus tetap sukacita. Ini mana imanmu? Kalau Tuhan gak mengizinkan kita hidup lagi, gak usah ngorok aja bisa gak bangun lagi kok. Haleluya. Takut saya jadinya. Masuk udah sanitizer, udah tegang semua. Anyway, senang bisa ketemu saudara lagi. Ada sukacita? Jangan patah semangat, Tuhan kita baik. Amin. Ada video dari Tangan Pengharapan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk Indonesia. Saya berdoa ini bisa mengalihkan fokus Anda kepada dari mana. Amin. Silakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya dan suami sangat bersyukur buat anugerah Tuhan. Sudah 13 tahun lebih Tangan Pengharapan melayani bangsa Indonesia. Dari mulai Nias, Mentawai sampai ke Papua, Maluku Utara, Kalimantan sampai ke NTT, Jawa dan sebagainya. Kami bersyukur buat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa menolong lebih dari 5.000 anak di Indonesia untuk bisa sekolah, bisa makan. Dan kami sedang punya proyek besar dari Tuhan
Tuhan memberikan pesan kepada saya November 2018. Selesai melayani di salah satu gereja di Kelapa Gading, Roh Kudus tanya saya gini, Heni, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Dan saya jawab pemimpin. Dan Tuhan bilang, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Kenapa harus bangun sekolah berasrama? Ibu-ibu sudah lihat kenapa. Saya percaya panggilan Tuhan itu bukan kebetulan. Kami dipanggil Tuhan untuk memikirkan daerah-daerah yang tidak dipikirkan orang. Karena bangsa ini bukan cuma butuh agama. Bangsa ini butuh kasih kita. Saya percaya kalau orang Kristen dipanggil jadi terang, jadi garam bagi bangsa ini, ada sesuatu yang kita harus lakukan, bukan hanya sekedar doakan. Amin. Berdoa baik, tapi Indonesia butuh uluran tangan kita. Saya percaya iman tanpa perbuatan itu mati. Saya bersyukur meskipun gak punya konglomerat di belakang kami, gak punya gereja, bukan orang kaya, hamba Tuhan kecil. Tapi Tuhan izinkan kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa bagi bangsa yang jujur secara kapasitas kami gak punya. Bayangin pendeta mana yang terkenal jualan kaos? Ya kami ini. Karena satu kaos bisa kasih makan 10 anak dan kami harus kasih makan 5.000. Kami harus gaji 150 guru di seluruh Indonesia. Dan saya bersyukur kalau visi itu diberikan Tuhan November 2018 lalu. Dan ini sudah berjalan 1 tahun lebih 3 bulan. Tuhan sudah percayakan kami sedang bangun 5 dan akan bangun lagi awal tahun ini 3. Tuhan itu keren banget, amin. Saya gak tahu uangnya dari mana. Kalau ibu-ibu tanya saya aja mau pingsan tiap kali mikirnya. Saya sampai nangis waktu dikasih visi ini sama Tuhan. Karena terlalu berat buat saya. Bener, berat. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan. Kenapa gak suruh gereja besar-besar? Kenapa gak suruh pendeta kaya-kaya? Kenapa suruh saya? Tapi Tuhan itu gak butuh orang hebat. Tuhan itu butuh orang yang taat. Amin. Sebentar setelah ibadah ini selesai, ibu-ibu jangan langsung pulang. Ada kaos tangan pengharapan, ada batik tangan pengharapan. Salah satunya seperti yang saya pakai ini. Anda tahu bahwa setiap produk ini adalah buatan kami sendiri, di mana satu item bisa kasih makan 10 orang. Jangan takut, gak ada komisi buat Heni Kristianus. Semuanya buat tolong anak-anak di bangsa ini. Amin. Tuhan memberkati. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Tahukah Anda bahwa perenungan hati kita adalah ibadah? Bicara soal heart of worship, hati yang menyembah. Saya mau bilang begini, perenungan hati kita adalah ibadah kepada Allah. Mari kita lihat ayatnya. Ibadah itu dimulai dari kedalaman hati. Katakan sama-sama. Ibadah dimulai dari kedalaman hati. Wahyu 2 ayat 23b. Kita baca sama-sama. Akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang diuji sama Tuhan? Hati dan batin orang. 1 Samuel 16 ayat 7b. Baca sama-sama. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara harus tahu, lebih dari semua yang Anda bisa lakukan bagi Tuhan, lebih dari sekedar doa-doamu yang engkau naikkan, yang paling penting bagi Tuhan adalah hati. Tuhan itu menguji hati dan batin kita. Saya mau kasih tahu, perbuatan dan kata-kata didengar dan dilihat, tapi isi hati orang siapa yang tahu? Kita selalu mengejar yang kelihatan orang, tapi tahukah Anda yang paling penting bagi Tuhan adalah hatimu? Tuhan itu melihat hati. Penyembahan adalah sikap hati. Katakan penyembahan adalah sikap hati. Penyembahan itu lebih dari sekedar lagu yang kita bisa nyanyikan. Penyembahan itu lebih dari sekedar berapa banyak uang yang bisa kita taburkan. Penyembahan bicara soal sikap hati kita di hadapan Allah. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lihat baik, Tuhan senang dengar nyanyian kita.
Tuhan senang waktu kita menyembah Tuhan dengan semua lagu. Tapi tahukah Anda, Tuhan lebih senang ketika kita hidup dalam setiap hari, hati kita benar-benar menyembah Dia. Saudara, saya dulu pikir penyembahan itu bicara soal lagu-lagu slow, worship songs yang kita nyanyikan. Padahal bicara soal penyembahan adalah sikap hati. Tuhan berkata, engkau bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Apa maksud Tuhan? Ayat 11 berkata begini, Matius 15 ayat ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Hati kita itu seperti saringan atau filter. Kalau saringan atau filter itu kotor, apa saja yang masuk jadi kotor. Kita pikir kita mau saring air yang masuk ke botol, tapi kita lupa cek saringannya bersih nggak. Kalau saringannya kotor, percuma kita saring air itu. Yang masuk ke botol, air kotor. Hati itu seperti filter. Kalau hati kita kotor, apapun yang masuk, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, jadi kotor. Lihat, orang yang hatinya nggak bersih, pikirannya negatif. Orang ngomong apapun selalu salah. Orang baik sama dia gimana pun selalu ada jeleknya. Orang ngomong apapun ditanggapi salah. Perhatikan aja. Orang nulis apa aja dia bisa komentarin yang negatif. Minta ampun. Saya kemarin pulang dari Israel. Saya tuh nggak tahu kalau beberapa tur yang baru sampai ke Israel itu dikarantina 14 hari. Tepat sehari ketika saya pulang. Saya pulang malamnya, ternyata setelah saya, orang-orang ngalamin masalah dan nggak bisa pulang. Sementara kalau saya nggak pulang, saya nggak bisa khotbah di sini. Hari Minggu juga nggak bisa melayani. Sepanjang minggu ini jadwal saya terpaksa dibatalin semua. Aduh, begitu saya landing, siangnya saya sampai itu malam. Besoknya saya dikasih tahu bahwa grup kami itu grup terakhir yang keluar dari Israel. Seleta itu yang lain harus dicek, diperiksa segala macam. Tapi sebenarnya itu hoax. Gak ada yang ditahan di Israel. Yang memang mau pulang mereka pulangin. Yang masuk di karantina 14 hari. Wajar dong. Mereka juga harus melindungi bangsa mereka. Itu hoax. Tapi saya dikasih tahu. Penerbangan setelah kami itu ditahan. Pemeriksaannya panjang. Aduh, saya aja sampai di interview bolak-balik sama Jojo. Lama interviewnya. Karena mereka takut kita ada yang sakit gitu loh. Tapi kami berhasil pulang. Itu anugerah Tuhan. Nah, saya mau ngucap syukur dengan upload di Instagram. Langsung ada yang komentar. Oh, kalau ibu bisa lolos Tuhan baik. Sedangkan Tuhan gak baik sama yang gak bisa pulang. Loh, kok jadi gitu? Masa kita gak boleh mengucap syukur? Bukannya saya nyukurin orang yang gak bisa pulang. Tapi saya kan ngomong di Instagram saya sendiri. Lain misalnya gini. Ada orang upload di Instagram dia, aduh saya gak bisa pulang. Terus saya komen, bersyukur saya bisa pulang. Nah itu jahat banget, benar gak? Lah saya upload di Instagram saya mengucap syukur. Saya kan gak tahu kalau banyak tur-tur yang gak bisa pulang. Saya kirain malam itu memang prosesnya kayak saya. Lama banget di interviewnya. Ya jelas pasti ke-delay pulangnya. Nah saya perhatikan, orang itu mau baik atau jahat tergantung hatinya. Matius 12 ayat 34. Yesus berkata begini, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Waktu saya baca ayat ini, saya ketawa. Ada orang hakimi saya banyak di Instagram sama YouTube. Katanya saya ini
orang Kristen yang gak punya kasih. Kalau khotbah suka marah-marah. Kalau ngomong bisa bilang orang bodoh. Pokoknya macam-macam saya dihakimi orang ya. Semua pada bilang saya gak punya kasih lah. Pendeta kayak gak tahu diri lah apalah. Dia gak tahu aja gue hidup kayak apa. Pendeta dasar gak pernah susah lah katanya, saya dimaki-maki orang. Gak apa-apa sih. Kalau orang bilang saya orang Kristen yang gak punya kasih makanya marah-marah, saya kasih tahu kasih itu gak selalu lemah lembut. Kalau kita sayang sama anak kita, emang kita gak boleh marahin anak kita? Yesus aja sekali marah gak tanggung-tanggung. Hai kamu keturunan ular beludak. Lu belum gue katain ular aja udah marah lu. Yesus marahin Petrus apa gak tanggung-tanggung tuh? Iya kan waktu Yesus bilang, Yesus kan bilang bahwa dia akan diserahkan, akan mati. Petrus pikir dia heroik mau nyelamatin Yesus, jangan ngomong yang enggak. Yesus langsung makiin si Petrus kan. Saya kasih tahu, orang itu marah bukan berarti dia nggak baik, justru orang itu marah buat kebaikan. Kenapa saya kalau khotbah suka marah-marah nih sekalian nyelipin? Soalnya banyak orang Kristen ke gereja buat tidur doang. Saya dari sini kan bisa lihat semua. Kalian kan enggak. Gimana enggak jengkel? Gua udah ngomong teriak-teriak kayak begini. Masih molor dia. Enggak gua usir bagus loh. Terus yang gak karuan apa? Saya itu kan khotbah. Bukan saya yang mau bicara. Saya selalu berdoa minta Tuhan tumpahkan isi hatinya. Dan saya bisa rasa ketika saya khotbah, begitu saya ngomong gak berhenti, itu Roh Kudus pimpin. Dan ada rasa jengkel di hati saya yang Tuhan taruh supaya orang itu mengerti Tuhan marah sama orang-orang Kristen yang gak berubah-berubah. Dengar firman Tuhan ribuan pendeta, kurang jago apa coba hamba-hamba Tuhan yang khotbah sebelum saya. Tapi tetap aja orang tuh bebal. Dibilangin jangan malas, yang malas marah. Saya kasih tahu, Yesus bilang begini, bagaimana mungkin kamu mengucapkan hal-hal yang baik, padahal kamu sendiri jahat. Nah loh, ada ya orang jahat. Ternyata yang dimaksud dengan jahat, orang jahat tuh apa? Hatinya jahat. Hati itu seperti filter tadi saya bilang. Kalau hati kita nggak bersih, apa aja yang kita lihat, apa aja yang kita dengar, inputnya ke kita selalu negatif. Orang ngomong yang baik aja buat kita nggak baik. Orang bilang kita gini hari ini, aduh rambut baru ya, tanggapannya langsung bisa jelek. Kenapa? Nggak cocok ya? Biarin. Apaan sih? Ada kan yang kayak gitu? Ada yang dibilang gini, aduh tambah subur nih ya. Itu kan halus kan? Nggak bilang tambah gendut lu. Kan cuma bilang tambah subur nih ya, makin diberkati ya. Langsung marah. Nggak usah ngomongin orang. Ampun dah. Jangan terlalu sensitif. Belum tentu orang tuh ngomong bermaksud menjatuhkan. Lukas 6:45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa? Yang diucapkan mulutnya meluap dari mana? Dari hatinya. Hati kita nih filter. Kalau kita nggak mau jadi orang jahat, hati kita harus bersih. Perhatiin, orang yang hatinya sakit, mulutnya selalu pahit. Mantu udah sayang, masak enak-enak buat nyenengin hati dia. Ma, makan ya ma. Kenyang. Orang tuh kalau udah hatinya sakit, mulutnya pasti pahit. Firman Tuhan gak pernah salah deh. Ada orang ngomong gini, gua mau baik, mulut gua aja yang jahat. Percaya gak tuh? Ngibul loh.
Firman Tuhan ngomong, kalau hati kita baik, barang yang keluar baik. Hati kita kalau jahat, yang keluar dari mulut pasti jahat. Orang yang suka ngomongin orang, saya kasih tahu, itu iri hati. Kenapa dia sibuk ngurusin orang? Karena dia iri hati. Coba nggak ngiri, nggak ngomongin orang. Heran. Orang susah nggak ditolong, giliran orang udah senang diomongin. Kadang-kadang ya, saya nggak habis pikir gini. Waktu orang lagi susah, lagi berjuang, lagi menderita, lu di mana? Nolong enggak? Lah giliran dia udah kaya, dia udah sukses, udah terkenal, diomongin. Emang tuh orang salah apa? Perenungan hati kita adalah ibadah. Katakan amin. Firman Tuhan tadi berkata, yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang ada di hati. Markus 7 ayat 18, baca sama-sama. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidakkah kamu tahu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul yang pertama, segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ibu-ibu, jaga hati kita dari hal-hal ini. Kalau Anda ingin hidup berkenan kepada Tuhan, ingat baik, perenungan hati kita adalah ibadah. Jaga hati kita. Jangan punya pikiran jahat sama orang. Jangan bercabul. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan serakah. Jangan jahat. Jangan licik. Jangan punya hawa nafsu. Maksudnya kalau sama suami sendiri gak apa-apa. Jangan iri hati. Jangan menghujat. Jangan sombong. Jangan bebal. Semua ini adanya di hati. Jaga hati kita. Amin. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu menentukan hidupmu. Katakan sama-sama, hatiku menentukan hidupku. 3, 2, 1. Hatiku menentukan hidupku. Firman Tuhan berkata, jaga hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Hidupmu mau seperti apa, itu tergantung hatimu. Amin. Jauhi semua yang jahat. Ada 3 akar dosa, dan ini adanya di hati. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, keserakahan. Yang ketiga, kenajisan. Makanya kita harus filter apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena jendela ke hati kita itu 2, mata dan telinga. Jangan nonton film porno supaya hati kita gak najis. Jangan suka duduk dengan pencemooh yang suka gosipin orang supaya hati kita gak kotor. Bisa mengerti maksud saya? Jaga mata dan telingamu baik-baik. Saya hari ini mau fokus ngomong soal kesombongan. Nanti seri lain saya akan bicara tentang keserakahan dan kenajisan. Akar dosa dalam hati yang pertama itu kesombongan. Kesombongan itu masuk ke dalam hati manusia melalui 3 cara. Berbagai cara, tapi saya mau bahas 3. Yang pertama, merasa diri paling benar. Nah, hati-hati. Kalau kita merasa diri udah paling benar, itu berarti kesombongan sudah masuk ke hati kita. Apa output dari hati yang merasa diri paling benar? Outputnya apa? Jadi menghakimi orang lain. Saya di Instagram dihakimi mulu sama ahli-ahli Farisi. Lukas 18 ayat 11. Baca sama-sama. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada amin? Hati-hati. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi datang ke gereja, berdoa di depan Tuhan. Oh Tuhan, aku bersyukur. Aku bukan orang jahat. Aku bukan pencuri. Aku bukan pezina. Nggak kayak dia ini. Waduh. Nah, ini seperti apa? Kalau dengar firman, jangan pakai alat pemantul. Ngerti alat pemantul? Nah, ini cocok buat dia. Nah, aduh kenapa suami gua nggak datang tadi ya? Tadi mestinya suami saya denger nih khotbah nih. Wah, betul, mertua gua. Abis ini khotbah Bu Heni di YouTube gua share ke mertua gua. Nah tuh bos gua tuh. Nah tuh bos gua tuh kayak gini nih. Waduh bagus Bu Heni. Ya stop. Ingat, orang Farisi selalu merasa diri lebih benar dari orang lain. Dan berani menunjuk orang, dasar lu tuh orang berdosa, gue nih orang benar. Hebat ya. Saya mau kasih tahu, kalau kita dengar firman tapi sikap hati kita ini buat orang lain, kita mulai sombong. Kalau kita melayani, lalu kita mulai menghakimi orang lain. Ih, pendeta kok pakai celana jeans bolong-bolong, gak kudus. Hati-hati, kita mulai sombong. Kalau kita datang ke gereja, ada orang pakai tato, naga lagi di tangan, kita langsung, perempuan apa-apaan sih nih? Tato kok sebadan. Hati-hati, kita mulai sombong. Kesombongan itu masuk ke dalam hati, salah satunya membuat orang merasa lebih benar. Dan outputnya Anda pasti tahu, Anda langsung menghakimi orang. Jangan bohong, kita semua pernah. Bagaimana cara mengatasinya? Begitu kita mulai begitu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Jangan salah. Nih saya kasih contoh saya aja deh, jangan ngomongin orang lain ya, dosa. Saya di lift sama Jojo di hotel. Kemarin di salah satu kota, saya lupa di mana. Tiba-tiba masuklah cewek. Pakai celana pendek gak kira-kira separoh, maaf bokong. Separoh. Gua empet banget, laki gua kan jadi lihat. Udah gitu, pakai atasan bener-bener cuma kayak bra gitu, kebuka semua dah, dari udel sampai ke dada, for sale dah pokoknya, kelihatan semua. Terus dia ngaca-ngaca gini kan, terus kayaknya celana dalamnya nyelempit, jadi ditarik di depan suami saya. Begitu dia keluar lift, dia kayak orang tuh nggak biasa ke hotel, berarti kan dia nggak punya kamar. Dia celingak-celinguk, kayak bingung nyari nomor. Oh, dia datengin orang. Saya langsung bilang sama si Jojo, nih si Heni nih. Aduh Jo, perempuan gak benar tuh kayaknya. Jojo bilang, belum tentu. Nih, saya nih. Kan kita kadang-kadang suka menghakimi orang kan. Merasa benar. Gua mau baju sopan lagi. Gak pernah for sale. Paling banter pakai celana pendek segini. Yang lihat juga cuma suami sama anak, sama orang-orang yang gak dikenal di Bali. Udah merasa diri paling benar, baju udah paling sopan. Jadinya langsung menilai tuh perempuan pasti gak benar. Tuh sombong kan? Saya langsung minta ampun loh sama Tuhan. Saya kaget dibilangin Jojo, belum tentu.
Sambil jalan ke kamar saya minta ampun. Tuhan ampun. Kok saya bisa ngomong begitu nih mulut, ampun gua. Tabok tuh mulut kalau ngomong salah. Benar, jangan daripada ditabok malaikat lu mengok lu. Mending tabok sendiri. Saya kalau udah salah ngomong saya pukul mulut saya. Kok ngomong gitu sih? Duh ampun Tuhan. Saya gak ngomongin Anda, saya ngomongin saya nih. Hati-hati, kesombongan itu tipis banget. Pelan masuknya, gak berasa. Benar gak? Begitu masuk, outputnya kita pasti tahu. Kita langsung menghakimi orang. Jangan ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jangan pernah merasa benar. Karena Yesus gak datang buat orang benar. Kita semua yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang butuh dibenarkan. Jangan pernah merasa sok paling suci, paling tahu Alkitab. Saya udah paling malas kalau sudah masuk ke urusannya berdebat soal filosofi, aliran denominasi, baptis percik lah, baptis selam, udah gue gak mau ngomong lagi. Ngapain sih yang gak perlu diributin? Yang lu perlu pusingin, hidup lu berkenan gak sama Tuhan? Udah menangin jiwa belum? Udah hidup berbuah belum? Itu yang dipikirin. Jangan yang gak perlu diributin. Ke gereja kok melayani pakai celana, gak pakai rok. Yang kayak gitu diributin, ampun. Kok jadi hamba Tuhan rambut dikeriting-keriting kayak begitu? Biarin. Kok Bu Heni rambutnya gak dicat sih? Kayak ibu-ibu pendeta yang lain biar gaya. Gak mau. Kayak gitu diributin. Yang gak perlu diomongin. Bahaslah. Yakinlah baptisan gak boleh 2 kali lah. Baptisan harus disiram lah. Dicelup lah apalah. Gak usah diomongin ya kayak begitu. Lakukan segala sesuatu dengan iman kata firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman kita berdosa. Selesai. Ya kalau iman orang itu dia dibaptis 2 kali. Udah biarin aja, ngapain kita hakimin. Benar gak? Saudara dengar baik. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Tapi orang-orang yang merasa benar ini yang sering jadi penghalang untuk kebenaran dinyatakan. Orang-orang yang merasa benar ini kadang-kadang karena menghakimi orang lain, orang yang berdosa pun jadi gak mau bertobat, malas. Jangan pernah merasa benar. Amin. Karena kita masih perlu dibenarkan. Yang perlu dibenarkan katakan amin. Yang kedua, kesombongan masuk dalam hati manusia. Yang kedua, itu merasa diri lebih baik. Banyak memberi, paling banyak berkontribusi, paling berjasa deh pokoknya. Paling baik gua mah, paling banyak memberi ke gereja, paling banyak menabur, paling berjasa, paling datang paling pagi. Paling lama ikut jemaat di sini dari mula-mula zaman belum ada pendetanya. Tuh gitu. Ada kan orang-orang yang merasa begitu? Ayo. Outputnya apa? Marah kepada orang lain. Dan menuntut orang lain untuk melakukan yang sama. Dia punya standar yang orang lain harus ikutin gitu loh. Kalau gua aja nabur, lu juga harus nabur. Wah gitu kalau udah bahasanya orang sombong. Lukas 10 ayat 40. Mari saya baca sama-sama. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Waduh, songong. Lu kok datang terlambat sih? Lu gak ingat? Yang melayani harus datang lebih pagi. Wow. Dengar. Jangan menilai pekerjaan
orang lain. Ujilah pekerjaan kita masing-masing. Amin. Kalau kita jadi orang yang sibuk nilai orang lain, lu udah nabur belum? Lu udah bantu belum? Hati-hati. Jangan-jangan kita lupa ngerjain bagian kita sendiri. Jangan pernah merasa paling baik, paling berjasa. Gak ada. Jangan sombong. Amin. Yesus menjawab, Marta tuh asik banget. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, jangan menghakimi orang lain dan merasa kita tuh lebih baik. Bersyukurlah kalau Tuhan kasih kesempatan itu kepada kita. Amin. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kalau kesempatan itu jatuhnya kepada kita, bersyukurlah. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Jangan udah Tuhan percayain kita melakukan sebuah pekerjaan yang baik, kita jadi sombong lalu menghakimi orang lain dan merasa diri lebih baik. Gua lebih baik dari lu orang semua. Lu orang gak ada kan yang nolong 5.000 anak di Indonesia? Songong bener. Siapa saya? Mampu ngasih makan 5.000 anak? Gak bisa. Siapa yang kasih makan anak-anak? Tuhan. Jangan belagu. Kalau kita bisa menabur, saya mau tanya, siapa yang kasih benih bagi para penabur? Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menyediakan benih bagi para penabur. Kalau Anda nabur di gereja, jangan berasanya gini, tuh pendeta harus hormat sama gua. Gua paling banyak nabur di gereja dia. Saya kasih tahu, orang nabur di tangan pengharapan, saya nggak pernah pandang bulu mau donasi 100.000 ataupun lebih. Bagi saya semua penting. Jangan berasa kalau kita udah nabur tuh orang utang sama kita. Pengumuman, Anda yang menabur untuk tangan pengharapan, Anda memberi untuk Tuhan dan bukan untuk saya. Saya nggak hutang apa-apa. Tapi beberapa orang donatur memperlakukan saya seperti sampah. Karena apa? Gue udah nabur, suruh Bu Heni yang telepon gue. Gitu. Ampun deh. Saya kasih tahu, kalau kita berbuat baik, kita harus tahu yang memampukan kita melakukannya adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun kemampuan untuk berbuat baik. Ada ayatnya loh. Dengar baik. Jangan pernah merasa baik. Satu hari saya diinterview sama salah satu TV, Trans TV. Siarannya bukan siaran agama Kristen, agama lain. Saya ditanya sama salah satu host di situ, Ibu Heni, bagaimana? Kok Ibu Heni bisa melakukan semua kebajikan ini? Padahal Ibu Heni sudah hidup nyaman di Australia. Kok mau peduli sama anak-anak ini? Setelah Ibu Heni melakukan semuanya ini, bagaimana perasaan Ibu Heni? Saya jawab, saya percaya bahwa Sang Penciptalah yang menaruh dalam hati saya segala keinginan dan kemampuan untuk melakukan kebajikan. Bukan karena kita baik. Kalau Anda bisa menabur, menolong orang lain, jangan pernah merasa orang berhutang sama Anda. Tuhan menitipkan berkatnya kepada kita untuk jadi berkat untuk orang lain. Kita kan hanya pengelola. Jangan pernah merasa berjasa. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita masih dipercaya. Tuhan kan bisa pakai siapa aja. Kenapa Dia pilih kita? Bersyukurlah. Jangan pernah merasa kita udah paling hebat, paling berjasa. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya dititipkan berkat-berkatnya. Yang mengerti katakan amin. Saya mau bahas sedikit tentang jawaban Yesus kepada Marta karena sangat menarik. Yesus bilang kepada Marta begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ternyata yang terbaik itu
tidak selalu yang kelihatan. Orang yang sibuk melayani, itu kelihatannya hebat, betul nggak? Wah hebat ya, jadwal khotbahnya penuh loh. Dipakai Tuhan luar biasa loh. Saya mau kasih tahu, yang kelihatan itu bukan yang terbaik. Kenapa? Yesus bilang Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saya mau kasih tahu, pelayanan dan perkenanan Tuhan, mana yang lebih penting? Perkenanan Tuhan. Sibuk melayani tanpa tahu isi hati Tuhan adalah sebuah kesalahan. Banyak orang sibuk melayani. Mereka minta dipakai Tuhan. Kalau doa, urapi aku, pakai aku. Gak apa-apa minta kita dipakai Tuhan, gak salah. Tapi dengar baik, seimbanglah. Mengertilah isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau enggak, pelayanan kita keluar dari kedagingan kita. Ambisi pribadi kita. Pikiran kita sendiri. Apa yang kita anggap baik. Apa yang mendatangkan keuntungan. Dan apa yang menjadi satu hal yang membesarkan nama kita. Saya justru di titik di mana jadwal khotbah tidak pernah berhenti datang. Satu hari minimal 3-5 orang minta saya melayani. Justru di saat jadwal padat menyerang, saya memutuskan mengurangi pelayanan. Tuhan ingatkan saya bulan Desember kemarin bahwa saya harus jadi terang di rumah sendiri. Tiba-tiba saja Tuhan menaruh beban yang begitu besar di hati saya untuk berdoa syafaat untuk anak-anak saya sendiri. Saya punya 3 anak kandung, Chloe, Zoe, dan Axel. Mereka belum lahir baru. Loh jangan kaget. Pengenalan akan Tuhan. Orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru itu pekerjaan Roh Kudus. Banyak orang lahir di keluarga Kristen. Papa mamanya pendeta. Tapi anaknya nakal. Gak kenal Tuhan, bahkan ateis. Kenapa? Dengar khotbah mau jutaan kali. Kalau bukan Roh Kudus yang jamah, gak ada yang bertobat. Suamimu mungkin ada yang belum kenal Tuhan. Apa kurang diinjilin? Saya mau kasih tahu, Anda mau baik kayak apa? Kalau bukan kemurahan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus yang menyingkapkan selubung yang menutupi mata hati kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kita. Itu yang paling penting. Tuhan taruh di hati saya. Berdoa untuk anak-anak. Saya tanya sama anak saya. Zoe, have you ever felt that God touch you? Pernah merasakan jamahan Tuhan? Dia bilang pernah. When? Saya tanya. When I was in Hillsong, dia bilang. Waktu dia lagi ikut Hillsong di Australia. Karena anak saya lebih fasih berbahasa Inggris daripada Indonesia. Di Jakarta ini kami sengsara gak bisa ketemu gereja buat mereka. Mereka jadi dikorbankan karena panggilan kami di Indonesia. Mereka maunya di Australia dan mereka seneng ke Hillsong. Mereka rajin banget ke gereja kalau di Australia. Kalau di sini mereka malas. Karena mereka gak ngerti. Mereka sampai ngomong gini, Mami, why don't you have your own church? Kenapa Mami gak punya gereja sendiri? So I can come to your church. I understand you, dia bilang gitu. Kalau Mama yang ngomong dan khotbah, saya ngerti semua, dia bilang. Karena kan saya mamanya. If they preach, I don't get it, katanya. Kesian gitu loh. Saya suruh ke gereja bahasa Inggris di Kelapa Gading. Mereka bilang gini, pulang gereja. Mami, the one who preach is Indonesian, katanya. Yang khotbah orang Indonesia juga. Inggrisnya gak ngerti, katanya gitu. Saya sampai stres. Jujur, ini pergumulan. Saya bilang, Chloe, Zoe, please wait until kamu 17 and you can go back to Australia. Saya tunggu mereka umur 17 tahun, 2 tahun lagi. Makanya kenapa saya kurangi pelayanan saya tahun ini.
Saya nggak khotbah malam, saya nggak khotbah Senin, nggak khotbah Sabtu. Saya Minggu tuh kalau bisa terbang pesawat malam saya pulang. Saya benar-benar kurangi pelayanan saya tahun ini. Bahkan tahun depan saya cuma mau khotbah hari Minggu. Karena anak saya tinggal 2 tahun lagi di Indonesia. Saya tidak mau. Saya menyesal di kemudian hari. Saya mau kasih tahu ibu-ibu. Uang bisa dicari, waktu nggak bisa kembali. Hargai waktu yang kita punya bersama keluarga kita. Saya bertanya kepada Tuhan, what should I do, Lord? Dan Tuhan taruh di hati saya beban untuk anak-anak saya. Kekhawatirannya apa kira-kira coba? Duit kurang, bener nggak? Uang sekolah kan mahal, mesti bayar cicilan rumah. Saudara tahu, Tuhan itu maha besar. Gak ada angin, gak ada hujan. YouTube saya dibuat baru bulan Mei tahun lalu. Boom! Hari ini berapa? 230.000 subscriber. Saya tanya, Gilbert Lumoindong berapa? Semalam saya dikasih tahu, 280.000. Wih, tipis. Sisa kurang 50.000 lagi. Bukannya cari tenarnya. Saya tahu Tuhan bangun platform YouTube supaya saya bisa tolong Tangan Pengharapan meskipun saya tidak perlu khotbah terus. Karena orang jadi tetap bisa beli kaos, orang jadi tetap bisa nabur karena nonton YouTube. Saya tuh bebannya kalau nggak khotbah tuh cuma itu. Ini kaos kan nggak bisa jalan sendiri, harus ditenteng kemana-mana. Mau bayar tiap tahun gaji guru, anak-anak makan, duitnya dari mana kalau kita nggak berusaha? Tiba-tiba YouTube Tuhan pakai bisa boom. Saya juga kaget. Apa saya berasa tenar? Enggak sama sekali. Enggak. Saya tahu ini Tuhan yang kerja. Karena Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya punya waktu lebih buat anak-anak saya. Dengan begitu saya juga tidak meninggalkan Tangan Pengharapan. Khotbah-khotbah saya bisa tetap promosi kaos, bisa tetap cari donasi buat Tangan Pengharapan. Dengar baik, yang terbaik itu bukan selalu yang kelihatan. Tapi apa yang jadi kehendak Tuhan, katakan amin. Yang terakhir, kesombongan itu masuk dalam hati manusia. Yang terakhir itu merasa diri lebih. Berbeda dari yang lain, paling spesial, paling pandai, paling kaya, paling cantik, orang pilihan Tuhan. Outputnya apa? Merendahkan orang lain. Kesombongan tuh masuk ke hati kita tuh tipis, gak berasa. Hati kita itu fragile-nya minta ampun. Kita bisa merasa kita lebih daripada orang lain. Kita merasa di ruangan ini yang paling disayang Tuhan gua. Itu kesombongan. 2 Korintus 10 ayat 18. Baca sama-sama. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jangan muji-muji diri sendiri. Amin. Biarlah Tuhan yang memuji kita. Saya harus hati-hati jaga hati saya. Kadang-kadang kita kalau udah berbuat sesuatu yang menurut orang hebat, gampang sekali kita sombong. Kita bisa merasa gini, "Cielah, gue yang dipilih Tuhan loh nyelamatin Indonesia. Lu lupa deh kagak." Sombong banget. Ingat kisah Nabi siapa tuh yang sombong gitu? Elia. Elia bilang apa sama Tuhan? Tinggal aku sendiri Tuhan yang berjuang untuk Tuhan. Makanya dia kabur. Ingat kisah itu? Lalu gak taunya Tuhan bangkitkan. Ternyata masih banyak orang yang di tempat-tempat lain juga berjuang. Saya lihat banyak anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Mengerjakan perkara-perkara hebat buat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Mereka mengerjakan yang saya tidak bisa kerjakan. Jangan pernah merasa diri lebih dari yang lain. Tuhan itu mempercayakan kita sesuai porsi masing-masing. Amen. Sesuai kesanggupan kita dibagikannya talenta-talenta. Jangan pernah merasa kita lebih hebat dari orang lain. Jangan merasa lebih. Orang itu kalau udah mulai angkuh, bahaya. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh.
Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Maksudnya apa? Kalau kesombongan tuh udah mulai masuk ke hati kita. Yang keluar itu yang pertama dari mulutnya mah. Mulai mencemooh orang lain. Merasa diri lebih dari orang. Otomatis pasti merendahkan orang. Betul? Dia mah gak becus dandan. Kenapa? Soalnya berasa diri sendiri pinter dandan. Mulai mencemooh, dia mah gendut. Karena merasa diri langsing. Mulai bilang, ih dia mah hitam. Karena merasa diri putih. Lihat, ketika keangkuhan tiba, malah muncullah cemooh. Salah satu tanda orang sombong adalah tidak menghargai orang lain. Saya mau kasih tahu, keangkuhan itu mengecilkan nilai kita. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Satu kali kami makan di restoran yang bagus. Tiba-tiba ada orang di meja sebelah gebrak meja marah-marah. Marah-marah sama waitressnya. Maki-maki, teriak-teriak. Ganggu semua orang yang lagi makan di restoran itu. Dia sombong karena dia pikir dia kaya. Dia bilang, kurang ajar kamu. Saya bisa beli semua isi restoran ini kalau saya mau. Dia bilang gitu. Dia maki-maki pelayannya. Lucu ya. Orang itu pikir dia hebat. Padahal keangkuhan merendahkan orang. Kenapa? Begitu dia marah-marah, orang jadi gak respect sama dia. Ya ampun, perkara makanan 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu aja lu pakai ngambek. Kalau lu banyak duit lu jangan marah. Suruh tuh waitress take away buat dia bawa pulang. Lu pesen lagi yang lain, kan banyak duit. Kebanyakan orang kaya, kebanyakan tidak semua. Itu meskipun kaya tapi mentalnya kere. Coba Anda bayangkan. Dia makan di restoran itu, katakanlah dia pesan apa, waitressnya salah anterin. Kenapa sih gak bisa bermurah hati sedikit? Mungkin itu waitress lagi stres. Anaknya sakit. Tagihan sewa kontrak rumah habis. Mungkin kan stres jadi gak fokus. Jadi waktu terima orderan salah catet. Lu makiin lagi. Pakai panggil-panggil manajer lagi. Lah kalau dia dipecat, emang lu mau nanggung anak istrinya? Kalau ternyata orang tua dia lagi sakit butuh uang berobat, lu mau nanggung tuh biaya berobatnya? Kita tuh harus berempati sama orang. Harus punya belas kasihan seperti Tuhan. Jangan suka marah-marahin orang gitu aja gitu loh. Kalau memang dia salah bikin masakan, kan kaya katanya, banyak duit katanya. Ya udah bilang gini, Mas, makanannya salah. Udah, Mas bikinin lagi buat saya. Ini buat Mas aja, bungkus ya, bawa pulang. Lebih baik memberkati orang daripada marahin orang. Kasihan kan? Dan karena dia marah-marah di depan umum seperti itu, semua tamu yang makan di situ langsung gini, merendahkan dia. Nih gaya orang kaya baru nih. Bener kan? Baru punya duit belagu. Gitu orang langsung ngomong. Kalau Anda tidak mau direndahkan orang, jangan merendahkan orang lain. Amen. Saya tadi bilang, kaya itu urusan mentalitas dan sikap hati. Banyak orang kaya, tapi gak punya kapasitas untuk jadi kaya. Bicara soal kaya, itu butuh kapasitas loh. Kapasitas apa? Hati. Banyak orang yang kaya tapi mentalnya miskin. Tapi ada orang yang benar-benar kaya, hatinya luar biasa tuh ada. Ya, saya ketemu. Ada orang kaya secara materi tapi pelit sekali. Tapi ada orang yang gak kaya secara materi tapi begitu murah hati. Pernah ketemu yang kayak gini? Kaya atau miskin itu bukan urusan banyak tidaknya harta, tapi urusan besar kecilnya hati kita. Kapasitas hati. Ada orang yang kaya raya tapi suka nipu, merampas yang bukan haknya, serakah, gak ada cukupnya. Benar? Orang udah susah masih ditekan juga, padahal kaya loh. Tapi ada orang yang tidak punya harta banyak tapi kerjanya jujur,
berintegritas, enggak mencuri yang bukan haknya, dan tidak cari untung meskipun bisa. Meskipun kalau dia mau, dia bisa ambil untung, tapi dia nggak ambil. Makanya saya mau bilang, orang yang kaya di hadapan Tuhan, itu bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang hatinya luas, punya kapasitas untuk dipercaya Tuhan. Saya mau tutup. Bicara soal heart of worship. Penyembahan sekali lagi adalah sikap hati. Katakan penyembahan adalah sikap hati. Saya tutup dengan Mazmur 15, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dengar baik. Kalau hatimu itu menyembah Tuhan, perenungan hati kita itu memuliakan Tuhan. Kita tidak akan berbuat jahat sama orang lain. Tidak punya niat jahat, iri hati, dengki. Bahkan yang paling luar biasa gini, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Banyak orang gak mau rugi. Saya mau kasih tahu, jaga hati kita. Karena perenungan hati kita adalah ibadah kepada Allah. Jangan sampai hati kita kotor. Karena kalau filter hati kita kotor, maka apapun yang masuk ke hidup kita adalah kotor. Amen. Jaga hatimu, karena hatimu adalah hidupmu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah pulang dari tempat ini, kami jadi orang-orang yang jaga hati. Kami mau hidup lebih sungguh-sungguh. Kami mau jaga perkataan kami, jaga hati kami, supaya jangan sampai kami berbuat jahat kepada orang, iri hati kepada orang, mendengki, berniat jahat. Bahkan Tuhan, jauhkan hati kami dari kesombongan, keserakahan, dan kenajisan. Biarlah hidup kami selalu berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for having me.